Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kedatangan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan. Bagi yang ingin melihat muka saya, bisa lihat di video sebelumnya. Di sini akan saya bahas mulai dari kronologi kedatangan Jepang. Lalu, pengaruh pendudukan Jepang, perlawanan daerah terhadap Jepang, hingga Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, lalu dibentuk PPKI, dan kemudian sampai Indonesia merdeka. Kita mulai saja dari kronologinya. Dimulai dari kronologi kedatangan Jepang. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Utara. Pada tanggal 11 Januari sampai 10 Februari 1942, Jepang sudah menguasai daerah-daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Banten. Sebelum Jepang sampai ke Banten, Jepang mengambil sumber daya alam di wilayah Sumatera, yaitu Palembang, lalu melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa, salah satunya Banten. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang mendarat di Batavia. Jepang menguasai Batavia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah. Belanda menyerah tanpa syarat, dan pada tanggal 9 Maret 1942, penyerahan tanpa syarat mulai berlaku secara efektif. Sejak itulah Indonesia resmi dijajah oleh Jepang. Pada tanggal 29 April 1942, dibentuklah Gerakan 3A yang dipelopori oleh Shimizu Hitoshi dengan ketua Mr. Syamsuddin, dengan slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Selanjutnya, pengaruh pendudukan Jepang di bidang politik. Yang pertama, membentuk Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang kedua, mendekati tokoh-tokoh nasionalis dan muslim. Yang ketiga, MAI diaktifkan kembali. Di bidang militer, pada tanggal 9 Maret 1943 dibentuk Seinendan atau Barisan Pemuda. Tujuannya mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Pada tanggal 9 April 1943 dibentuk Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, dengan tujuan membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, pada 3 Oktober 1943 dibentuk Buigyunun atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Tujuannya memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi serangan sekutu. Di bidang sosial budaya, pertama, membentuk Tonarigumi atau RT RW. Kedua, menerapkan Seikerei atau penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara menghadap ke arah timur. Yang ketiga, membentuk Jawa Hokokai atau gotong royong. Di bidang ekonomi, membentuk Kumiawi atau koperasi. Yang kedua, membentuk Romusa, prajurit pembangunan. Selanjutnya, perlawanan daerah terhadap Jepang. Yang pertama, perlawanan di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942. Penyebab peperangan yaitu sikap sewenang-wenang tentara Jepang terhadap rakyat Aceh yang diperas dan ditindas. Yang kedua, perlawanan di Singaparna, Jawa Barat, dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Penyebab perlawanan yaitu paksaan Jepang, yaitu melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang
dengan menghadap ke timur laut dan membungkukkan badan. Yang ketiga, perlawanan di Blitar, dipimpin oleh Syodanko Supriyadi, terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Penyebab perlawanan yaitu pekerjaan Romusa yang berat, keadaan masyarakat yang sangat menderita. Selanjutnya, pada saat Jepang menjajah Indonesia, kala itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua, dan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Lalu dibentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kusakai. Pada tanggal 7 September 1944, Panglima Militer Jepang Koiso memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI dibentuk dengan Ketua Rajiman Wedyodiningrat. Tujuannya yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Sidang dilakukan 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu menghasilkan dasar negara. Tahap kedua pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan rancangan pembukaan UUD. Pada tanggal 11 Juli 1945 menghasilkan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh UUD. Sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dikarenakan tugas BPUPKI telah selesai, selanjutnya dibentuk PPKI. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk, terdiri dari 21 anggota dan 6 anggota suruhan Jepang. Diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Muhammad Hatta, Penasehat Ahmad Subarjo. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. 15 Agustus 1945, berita didengar oleh Sukarni lewat radio BBC London. Pukul 22.00, Wikana, Sukarni, Darwis menuju rumah Soekarno. Pukul 00, pemuda berkumpul di Cikini. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00, Soekarno Hatta dibawa ke Rengas Dengklok di rumah Ki Song. Ahmad Subarjo menyusul ke Rengas Dengklok. Sudanco Subeno mengizinkan Soekarno Hatta ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 1.30, perundingan di rumah Laksamana Maeda. Pemuda sudah menyiapkan naskah sekaligus pernyataan kemerdekaan dan merebut badan pemerintahan yang dikuasai asing. Maklumat kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Pukul 10.00, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dibacakannya naskah proklamasi. Sejak itulah Indonesia resmi merdeka.